Bab 1881. Yah, karena Tuan Muda ingin tahu, maka saya akan memberitahu Anda secara rinci apa yang saya ketahui. Sekitar 80 tahun yang lalu, keluarga Mao kami dan keluarga terdekat, keluarga Tan, bersaing untuk mendapatkan hak menambang sepotong kristal hukum, biji, dan bertarung. Pada awalnya, kedua belah pihak diikat, dan kedua belah pihak memutuskan untuk bersama-sama mengembangkan biji kristal setelah negosiasi. Tetapi kemudian Tan Jiapan memasang kekuatan yang kuat yang disebut faksi Qianjian. Keluarga Tan dan faksi Qianjian, sejumlah besar orang dikirim untuk menyerang kota Mao untuk menghancurkan klan Mao kami. Dalam pertempuran itu, klan Mao kami menderita kerugian besar. Pada saat kritis ketika klan kami hendak dimusnahkan, Engom Zisheng Zhenjun turun dari langit dan menembak keluarga Tan dan semua orang dari sekte 1000 pedang terbunuh dan klan Mao kami diselamatkan. Kemudian, dengan bantuan dermawan, kekuatan klan Mao kami telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Awalnya tidak mencolok keluarga, tetapi kemudian berkembang pesat, itu menjadi kekuatan kelas 2 dan memusnahkan keluarga Tan dan faksi Qianjian. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Engom tiba-tiba masuk ke markas Tanah Suci Tianliang dan membunuh seorang tetua tertinggi dan seorang sejumlah besar orang Tanah Suci Tianliang. Di bawah kemarahan Tanah Suci Tianliang, mereka mengejar dan membunuh Engom, dan mengeluarkan sejumlah besar hadiah. Hanya saja Engom tidak tahu kemana dia pergi, dan dia tidak pernah muncul di domain Tianxiong. "Saya nak, ini aku apa yang kamu tahu?" Patriark berkata perlahan. "Aku mengerti." Ye Yunfei mengangguk. "Apakah kamu tahu kemana tuanku pergi? Atau apakah dia pernah mengungkapkan kepadamu kemana dia berencana pergi?" Ye Yunfei bertanya setelah memikirkannya. Engom pernah memberitahuku bahwa dia adalah keturunan dari Sekte Ziwei, kekuatan yang kuat di zaman kuno, dan telah menyelidiki keberadaan pendiri Sekte Ziwei, Kaisar Ziwei. Dia tidak mengungkapkan kepada saya kemana dia berencana untuk pergi. Petik 2. Sang Patriark menggelengkan kepalanya dan menjawab. Engom sangat rendah hati di antara klan Mao kami. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan suku kami. Hanya saya dan kelima tetua yang tahu tentang keberadaan Engom. Bahkan saat Engom menyelamatkan klan Mao kami, dia melakukan teknik rahasia yang cerdik untuk membunuh orang yang tidak terlihat di udara, membunuh semua orang dari keluarga Tan dan Sekte Qianjian secara aneh dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seluruh domain Tianxiong tidak mengetahui bahwa alasan sebenarnya dari kebangkitan pesat keluarga Mao kita dalam waktu singkat adalah bantuan dermawan di belakang layar. Sekarang saya memikirkannya, itu semacam perlindungan Engom untuk orang Mao kita, karena takut orang Mao kita akan terpengaruh olehnya. Petik 2. Sang Patriark menambahkan, "Kalau begitu kamu berinisiatif untuk menghubungiku sekarang, apakah kamu tidak takut mengungkap klan Mao-mu dan membiarkan orang luar mengetahui hubungan antara klan Mao-mu dan tuanku?" Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Wajah Patriark dan 5 tetua berubah setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Mereka mengerti bahwa begitu hubungan antara klan Mao dan Zisheng Zhenjun menyebar, Tanah Suci Surgawi pasti tidak akan membiarkan klan Mao pergi. Petik 2. Tuan Muda, tentu saja aku takut. Hanya saja Engom tidak diketahui keberadaannya selama ini, dan kami selalu sangat merindukannya. Dalam 2 hari terakhir, saya mendengar bahwa murid Engom tiba-tiba muncul, dan situasinya tidak baik. Klan Mao kami telah menerima bantuan yang begitu besar dari Engom, jadi tentu saja kami tidak akan mengabaikannya. Salah satu ajaran leluhur orang Mao kita adalah tidak tahu berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Nak, kamu tinggal di keluarga Mao kita dulu, lalu pikirkan cara setelah pusat perhatian berlalu. Sang Patriark terdiam sesaat, dan berkata kepada Ye Yunfei, "Jangan khawatir, aku tidak akan takut bahkan jika Holy Lord of Heavenly Sacred Land datang. Aku akan membunuh orang lain sebanyak mereka datang." Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Patriark dan 5 tetua tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Jelas mereka tidak mempercayainya, mereka menganggap kata-kata Ye Yunfei sebagai muda dan kuat, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. "Tuanku, Tanah Suci Surgawi adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah Tianxiong. Dikatakan bahwa ia memiliki banyak penguasa alam gabungan. Selain itu, Tanah Suci Surgawi memiliki pengaruh besar di wilayah Tianxiong. Semua orang merespons untuk itu. Anda tidak boleh meremehkan musuh." Seorang anggota keluarga Mao tua membujuk. "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi jangan khawatir,
aku akan baik-baik saja. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Ye Yunfei tahu bahwa anggota senior keluarga Mao di depan mereka memang berterima kasih kepada Zisheng Zhenjun, dan tidak ada perbedaan pendapat terhadapnya. Tuan muda, mengapa Anda tidak tinggal di keluarga Mao kami untuk saat ini, dan membuat rencana nanti? Tanya sang patriark. Itu bagus. Aku berencana untuk menyelidiki keberadaan tuanku, jadi, untuk sementara aku akan tinggal di rumah Mao-mu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ye Yunfei juga tidak memiliki tempat lain yang baik untuk saat ini, jadi tidak apa-apa menggunakan rumah Mao sebagai pijakan. Aku ingin berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu, kata Ye Yunfei kepada sang patriark. Kalau begitu aku akan mengatur ruang rahasia untukmu segera. Melihat Ye Yunfei setuju, patriark tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera mengatur ruang rahasia untuk Ye Yunfei sendiri. Ye Yunfei memasuki ruang rahasia dan mulai berlatih dalam pengasingan. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei sedang bepergian dalam kehampaan yang kacau tanpa batas, bekerja keras, dan mengalami semua jenis bahaya. Kemudian, dia menerima tubuh petir yang ditempa di kolam guntur yang kacau, dan berlatih untuk waktu yang lama, dan kemudian memasuki Feixian benua sesampainya di domain Tianxiong. Dia tidak pernah mengkultivasikan dirinya dengan benar. Jadi Ye Yunfei berencana untuk beristirahat dan memulihkan diri terlebih dahulu, dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Menumbuhkan tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat keempat memberi Ye Yunfei lompatan kualitatif dalam tubuh fisiknya, dan sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Di Menara Hantu, Ye Yunfei mengeluarkan banyak sumber daya kultivasi dan mulai berlatih. Di medan perang dekat benua Hongmeng, Ye Yunfei telah menggunakan kurang dari setengah sumber daya pelatihan di cincin luar angkasa yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh kepala faksi Tianye di Mausolem Abadi. Jadi Ye Yunfei tidak kekurangan sumber daya kultivasi sekarang. Selain itu, sumber daya pelatihan yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh kepala faksi Tianye semuanya berasal dari alam makam abadi, dunia inti, dengan level tinggi dan efek yang sangat efektif. Di markas keluarga Mao, sekitar 3 hari kemudian, di atas ruang rahasia tempat Ye Yunfei berlatih dalam pengasingan, awan gelap tiba-tiba tertutup dan guntur bergemuruh. Tuan muda sepertinya menerobos. Segera blokir, dan semua anggota klan tidak bisa mendekat untuk menonton. Pemimpin klan dan 5 tetua klan segera bergegas keluar ketika mereka mendengar suara Jelei, dan kemudian mengeluarkan perintah untuk menjaga semua klan anggota jauh dari ruang rahasia Ye Yunfei di daerah itu. Kemudian Ye Yunfei keluar dari ruang rahasia dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Kali ini, Ye Yunfei tidak memasuki Menara Hantu, karena Ye Yunfei ingin menggunakan energi dan lingkungan hukum benua Feixian untuk membantunya menerobos. Bagaimanapun, benua Feixian adalah dunia inti, dan energi serta hukum antara langit dan bumi memiliki pengaruh yang besar pada kultivasi dan terobosan para pejuang. Tahap tengah Stargazing Realm. Setelah 1 jam, Ye Yunfei berhasil menembus ke tengah Stargazing Realm. Patriark dan 5 patriark berdiri di kejauhan dan melihat terobosan sukses Ye Yunfei, dan hendak datang untuk memberi selamat kepada Ye Yunfei, tetapi mereka menemukan bahwa Ye Yunfei segera kembali ke ruang rahasia dan terus berlatih dalam pengasingan. Segera, 3 hari berlalu. Langit di atas ruang rahasia tempat Ye Yunfei berlatih sekali lagi dipenuhi awan, guntur, dan kilat. Ye Yunfei berjalan keluar dari ruang rahasia dan mulai melewati kesengsaraan guntur lagi. Bagaimana mungkin, hanya dalam beberapa hari, Tuan Muda telah selamat dari kesengsaraan 2 kali. Patriark dan 5 patriark tercengang saat melihat pemandangan ini. 1 jam kemudian, Ye Yunfei berhasil menerobos lagi, mencapai tahap akhir dari keadaan melihat bintang. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualku saat ini, sangat mudah untuk melawan alam Tianshu. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, dan berkata dengan percaya diri. Di atas alam mengintip bintang adalah alam Tianshu. Tentu saja, jika Anda menambahkan tubuh penguasa Dewa Petir, pedang panjang setengah kaisar, energi luar angkasa, energi waktu dan energi kekuatan jiwa, digabungkan, kekuatan tempur Ye Yunfei akan jauh melebihi alam Tianshu. Belum lagi master biasa, bahkan jika itu adalah master top di tanah suci Tianquan, Ye Yunfei tidak akan takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, sangat mudah untuk keluar dari tubuh. Tidak dapat dipercaya, hanya dalam beberapa hari, Tuan Muda, dia berhasil menerobos 2 kali berturut-turut.
Kecepatan kultivasi semacam ini sangat mengerikan. Dan saya dapat merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sangat kuat, tanpa ada tanda-tanda kesombongan. Sebagai murid yang diharapkan dari dermawan lama, Sang Patriark dan 5 Patriark berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara sambil merasakan energi spiritual Ye Yunfei. Tuanku, selamat atas terobosan yang sukses. Patriark dan 5 tetua datang ke Ye Yunfei untuk memberi selamat padanya. Apakah ada berita akhir-akhir ini? Ye Yunfei melambaikan tangannya dan bertanya. Orang-orang dari Tanah Suci Surgawi telah datang ke Kerajaan Suci Zenying, dan selain orang-orang dari Tanah Suci Surga, ada juga sejumlah besar orang dan master dari kekuatan lain, yang juga datang ke Kerajaan Suci Zenying, dan mereka mengejar Anda. Keberadaan. Saya mendengar bahwa orang-orang Tanah Suci Tianliang ditempatkan di lokasi di mana markas kuno Sekte Ziwei berada, dan daerah pegunungan itu telah terbalik, hampir menghancurkan pegunungan di sana, dan benar-benar mengubahnya menjadi reruntuhan. Sekarang, tidak hanya di Kerajaan Suci Zenying, tetapi juga di kerajaan suci terdekat lainnya, beberapa persimpangan penting semuanya dijaga ketat dan diinterogasi oleh orang-orang dari banyak kekuatan. Tanah Suci Surgawi telah merilis pesan bahwa tidak peduli siapa itu, selama mereka dapat menemukan Tuan Muda. Jika Anda membunuh Tuan Muda, pasti ada banyak hadiah. Tuan Muda, situasinya tidak baik untuk Anda. Anda tidak boleh keluar selama ini, untuk sementara bersembunyi di markas besar keluarga Mao kami, dan ketika pusat perhatian berlalu, Anda baru setelah itu kami bisa keluar. Sang Patriark berkata kepada Ye Yunfei dengan sungguh-sungguh. Itu benar, situasi di luar memang sangat kritis, Tuan Muda harus berhati-hati untuk bersembunyi. 5 tetua klan juga mengangguk. Orang-orang dari Tanah Suci Tianliang menghancurkan markas lama faksi Ziwei. Ye Yunfei tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar itu. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti ruang besar di sekelilingnya, yang mengejutkan anggota senior Mao, keluarga. Ye Yunfei juga berencana untuk membangun kembali Sekte Ziwei di benua Feixian di masa mendatang. Pada zaman kuno, Sekte Ziwei awalnya milik benua Feixian. Di kehidupan sebelumnya, setelah Ye Yunfei menjadi Kaisar Surga, dia memindahkan markas Sekte Ziwei dari benua Hongmeng ke benua Feixian. Jadi sekarang setelah mereka mendengar bahwa orang-orang dari Tanah Suci Tianliang menghancurkan markas lama Sekte Ziwei, mereka langsung marah. Tunggu, aku akan kembali begitu aku pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak, melangkah keluar dengan satu langkah, dan meninggalkan ruang dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Tuan Muda, jangan impulsif. Sang Patriark dan kelima Patriark menjadi pucat karena terkejut, mereka mungkin menebak apa yang akan dilakukan Ye Yunfei. Tapi kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Kecepatan Tuan Muda benar-benar mengerikan. Seru keluarga tua Mao. Bab 1882. Tuan Muda pasti pergi ke markas lama faksi Ziwei. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghadapinya atau mengabaikannya? Tanya seorang tetua klan dengan lembut. 4 Patriark dan Patriark lainnya diam. Mereka mengerti bahwa sekarang adalah waktu untuk membuat keputusan yang paling sulit. Jika Anda ikut campur dalam urusan Ye Yunfei, maka Anda dapat memprovokasi Tanah Suci Surgawi dan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi keluarga Mao. Jika Anda tidak peduli, Zisheng Zhenjun telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada klan Mao, yang merupakan tindakan tidak berterima kasih. Saat itu, Mao Cheng dikelilingi oleh keluarga Tan dan Sekte Qianjian. 6 dari kami terluka parah, bahkan sekarat. Jika bukan karena kemunculan dermawan yang tiba-tiba untuk membantu keluarga Mao kami akan dimusnahkan dahulu kala. Dan kemudian, dermawan dia juga mengajari kami berbagai jenis keterampilan cerdas dan teknik rahasia, yang membuat keluarga Mao kami berkembang dan tumbuh hingga skala seperti sekarang ini. Lagi pula, Zisheng Zhenjun bukan hanya dermawan kami, tetapi juga mentor kami. Ini tidak sama dengan milik kita. Jangan lupa, seorang tetua klan mendesah pelan. Itu benar, aku selalu menganggap Engong sebagai tuanku. Dengan cara ini, Tuan Muda adalah adik laki-laki kita. Sekarang adik laki-laki dalam masalah, bagaimana kita bisa berdiri dan menonton? Tetua klan lainnya berkata, tapi begitu keluarga Mao kita terlibat dan membiarkan Tanah Suci Tianliang mengetahui hubungan antara keluarga Mao kita dan putramu, keluarga Mao kita pasti tidak akan memiliki pijakan di seluruh wilayah Tianxiong. Sang Patriark berkata dengan suara yang dalam.
Pada saat ini, Patriark dan 5 tetua sedang bergumul di dalam hati mereka. Faktanya, mereka berenam telah lama menganggap si Sheng Zhenjun sebagai tuan mereka, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dalam, dan Ye Yunfei setara dengan adik laki-laki mereka. Bagaimana dengan ini? Mari kita jelaskan urusan klan dengan jelas. Pilih penerus Patriark, dan kemudian kita berenam akan menyamar dan membantu tuan muda dalam kapasitas lain. Setelah beberapa saat, Patriark mengertakkan gigi. Dan dikatakan, sekarang kita hanya bisa melakukan ini. Kelima tetua klan mendiskusikannya dan menyetujui usulan pemimpin klan. Jadi Patriark dan 5 tetua segera memanggil sekelompok anggota tingkat tinggi klan, dan segera menunjuk Patriark berikutnya. Setelah itu, mereka berenam menyamar dan diam-diam meninggalkan Mao Cheng, menuju markas lama Sekte Ziwei. Pada saat ini, di daerah pegunungan tempat markas lama faksi Ziwei berada, sejumlah besar orang dari Tanah Suci ditempatkan. Awalnya, markas lama faksi Ziwei adalah daerah yang subur dengan pegunungan yang megah, hutan lebat, dan kawanan hewan, tetapi sekarang telah benar-benar menjadi reruntuhan yang hangus, dengan gunung yang rusak dan gunung yang runtuh, hangus hitam di mana-mana, tanah penuh retakan, jurang, dan debu. Setelah orang-orang dari Tanah Suci Surgawi datang ke sini, mereka langsung menghancurkan kawasan hutan pegunungan yang semula rimbun ini. Disinilah Ye Yunfei pertama kali muncul, memenggal lebih dari 100 serigala, dan menyelamatkan selusin pria dan wanita muda. Oleh karena itu, setelah orang-orang dari Tanah Suci Tianliang datang ke Kerajaan Suci Zhengying, mereka pertama kali berani datang ke sini untuk mencari petunjuk. Kemudian gunakan tempat ini sebagai benteng dan tempatkan sementara pasukan di sini. Dari kejauhan, lebih dari selusin tenda digantung di udara, dan ada sekelompok orang dari Tanah Suci Surgawi yang berpatroli. Tiba-tiba, sebuah perahu terbang berwarna hijau datang dengan kilat dan berhenti di depan kawasan pegunungan ini. Ye Yunfei melangkah keluar dari kapal terbang, melihat tanah bobrok dan hangus di depannya, dia tidak bisa menahan cahaya dingin di matanya. Hari ini, saya akan menggunakan darah untuk menodai area ini merah, dan beritahu dunia bahwa mereka yang melanggar Sekte Ziwei saya akan dibunuh tanpa ampun. Ye Yunfei berkata dengan dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang menakutkan. Ye Yunfei menyingkirkan kapal terbang itu dan melangkah mendekat. Berhenti, siapa? Apakah kamu tidak tahu bahwa pasukan dari Tanah Suci Surgawi ditempatkan di sini? Ye Yunfei baru saja berjalan beberapa langkah ketika sekelompok pasukan patroli bergegas mendekat, dan pemimpin itu berteriak dengan keras. Boom! Ye Yunfei melambaikan tangannya, petir meledak dari langit biru, dan cahaya guntur yang menyilaukan turun dari langit, berubah menjadi pisau petir sepanjang beberapa kaki, memotong pinggang pemimpin dengan satu pisau, berubah menjadi 2 hangus, mayat hitam. Kemudian, petir yang dahsyat meledak satu demi satu, setiap petir memenggal kepala seseorang, dan terdengar suara jeritan dan ratapan. Beberapa orang terpotong menjadi 2 tetapi tidak mati untuk saat ini, dan jatuh ke tanah di mana mereka terus berteriak dengan sedih. Banyak orang dari Tanah Suci Surgawi di kejauhan menyaksikan pemandangan ini, dan wajah mereka pucat karena ketakutan. Mati, Ye Yunfei memamerkan sosoknya, dan bergegas ke depan tim kuda patroli lain, meninju satu persatu, secepat kilat, seperti memotong melon dan sayuran, membunuh puluhan orang dalam sekejap mata, membunuh hantu dan serigala. Ketika dia mencapai titik di mana seks dimulai, lengan Ye Yunfei membesar pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 lengan besar dengan panjang 100 meter, seperti 2 naga, menyapu ke kiri dan ke kanan, dan kekuatan mengerikan lebih dari 1.300 naga meledak, memukul langit dan bumi hancur, dan kemanapun mereka pergi, orang-orang di Tanah Suci itu akan hancur dengan satu sentuhan, dan langsung menguap menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan orang terbunuh. Kekuatan lebih dari 1.300 naga banjir tak tertahankan bahkan di alam Tianshu, bagaimana orang-orang biasa dari Tanah Suci Surgawi ini bisa menolaknya. Cepat lapor ke 5 diaken bahwa musuh akan datang. Seseorang berteriak dengan panik. Pada saat yang sama, 5 pria parubaya sedang duduk bersila di salah satu tenda di kejauhan. Kelima pria parubaya ini semuanya berada di alam Tianshu. Di antara Tanah Suci Surgawi, kekuatan alam Tianshu sudah dapat dianggap sebagai sosok tingkat menengah. Dikatakan bahwa anak itu memiliki kekuatan tahap awal alam menonton bintang, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya lebih kuat. Dia membunuh lusinan alam menonton bintang dalam waktu singkat. Diperkirakan dia relatif
keberadaan yang kuat di Star Watching Realm. Tiba-tiba salah satu pria angkat bicara. Jadi apa? Itu hanya pengamat bintang awal, tidak peduli seberapa kuatnya, itu terbatas. Jika aku bertemu dengannya, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan, kata pria parubaya lainnya sambil mencibir. Tentu saja, kita berempat semua berada di alam Tianshu, dan alam melihat bintang seperti semut bagi kita. Tapi masalah utama sekarang adalah anak itu sepertinya mencari tempat untuk bersembunyi, dan kita perlu menemukannya. Yang ketiga pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, ketika anak itu mendengar tentang kedatangan pasukan tanah suci surgawi kita, dia pasti sangat ketakutan. Dia mencari tempat untuk bersembunyi, dan dia tidak akan muncul secara otomatis. Namun, dengan kekuatan dan daya tarik kita tanah suci surgawi, anak itu bersembunyi itu tidak akan lama. Kami hanya akan menunggu, begitu kami mendengar tentang anak itu, kami akan segera bergegas ke sana. Petik 2, pria parubaya keempat tertawa. Bahkan jika anak itu ditemukan, mungkin bukan kita berlima yang mengambil tindakan. Sekarang Tetua Lu secara pribadi memimpin tim untuk mencari keberadaan anak itu di kerajaan suci Truying. Aku mendengar bahwa Tetua Lu berencana untuk membawa orang ke beberapa tempat terdekat. Jika Anda masih tidak dapat menemukannya, Anda akan memperluas cakupan dan mencari di seluruh wilayah Tianxiong. Misi, kami berlima akan ditempatkan di sini. Orang kelima dikatakan, pada saat ini, raungan energi yang menghancurkan bumi tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian seorang murid dari tanah suci surgawi bergegas masuk dengan panik. Tidak bagus. 5 diaken, seseorang akan datang. Murid itu berteriak, siapa yang berani memprovokasi tanah suci surgawi kita. Kelima diaken itu berdiri pada saat yang sama, marah, dan bergegas keluar dari tenda pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka melihat seorang pemuda melangkah maju di kejauhan, petir tebal terus-menerus lahir di sekitar tubuhnya, dan menyerang ke segala arah. Setiap petir secara akurat membunuh seorang anggota tanah suci surgawi. Orang bisa melawan. Pria muda itu berjalan jauh, dan tanah di belakangnya ditutupi dengan anggota tubuh dan potongan daging yang hangus, meratap di mana-mana. Masih banyak orang dari tanah suci kuantitas surgawi yang ketakutan dan melarikan diri dengan putus asa. Saat ini, pasukan tanah suci Tianliang benar-benar dikalahkan. 5 diakon merasa ngeri saat mengetahui bahwa setidaknya setengah dari orang-orang yang ditempatkan di tanah suci surgawi telah terbunuh. Dan dari saat mereka mendengar deru energi barusan, hingga saat mereka menerima laporan dan keluar dari tenda, itu hanya sesaat. Bagaimana mungkin 5 diaken dari tanah suci Tianliang mengecilkan murid mereka karena tidak percaya? Bab 1883. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh orang dari tanah suci surgawi kita? Seorang diaken meraung dengan marah. Murid, si Sheng Zhenjun. Sebelum diaken selesai berbicara, diaken lain mengenali Ye Yunfei dan berteriak kaget. Jadi itu dia, itu benar-benar dia. Orang lain juga terkejut dan mengenali Ye Yunfei satu persatu. Karena penampilan dan nafas jiwa Ye Yunfei sudah menyebar, terutama anggota tanah suci Tianliang, hampir semua orang telah melihatnya, jadi mudah untuk mengenali Ye Yunfei. Memanggil, cahaya guntur meledak, Ye Yunfei berubah menjadi sambaran petir, dan langsung muncul di depan salah satu diaken. Ya, saya adalah orang yang Anda cari, kata Ye Yunfei dengan dingin. Ledakan, Ye Yunfei meninju puluhan ribu petir yang menyala-nyala, setiap petir membawa kekuatan pembunuhan yang menakutkan dan aura kehancuran, dan disertai dengan petir yang memekakkan telinga. Tampaknya Tuhan sedang marah. Teknik tinju macam apa ini? Diaken itu merasakan energi kehancuran yang mengerikan dilepaskan dari tinju Ye Yunfei, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Hanya saja dia selalu menjadi master dari alam Tianshu, dan ketika menghadapi seorang anak dari alam bintang, dia selalu merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri, dan ketika dia ketakutan dan marah, dia juga meninju Ye Yunfei dengan satu pukulan. Booming, udara ungu menyilaukan keluar dari tinjunya, seperti laut dalam, menyebar terus-menerus di udara ungu, sepertinya ada meditasi abadi, melantunkan mantra kuno, dan mengulurkan tangannya untuk menekan Ye Yunfei. Ledakan, tinju dari kedua belah pihak berbenturan, dan cahaya guntur yang kuat menyapu, menghilangkan semua energi ungu. Ah, diaken dari tanah suci surgawi menjerit, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ye Yunfei sekarang berada di tahap akhir dari tahap melihat bintang, dan diaken ini baru pada tahap awal dari tahap Tianshu,
Ye Yunfei dapat dengan mudah membunuhnya dengan kekuatan spiritualnya saja, apalagi menggunakan tubuh super dewa petir, yaitu tidak berbeda dengan membunuh semut. Bagaimana mungkin, 4 diaken lainnya dari Tanah Suci Surgawi melihat bahwa diaken itu langsung terbunuh oleh satu gerakan, dan wajah mereka sangat ketakutan. Mati, guntur di atas tubuh Ye Yunfei meledak, tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas ke 4 diaken dengan kecepatan tinggi, dan kemudian menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya. Kedua lengannya panjangnya 100 meter, dan lebih dari 1000 kekuatan naga terkandung di dalamnya, seperti 2 naga yang marah menyapu 4 diaken dari kiri ke kanan. Pada saat ini, langit dan bumi meledak, dan retakan ruang gelap muncul satu demi satu, seolah-olah dunia ini akan runtuh. Tidak bagus, menghadapi 2 lengan besar Ye Yunfei, keempat diaken itu bahkan tidak memiliki semangat juang sedikit pun, dan mereka berbalik dan pergi dengan ketakutan. Adapun anggota lain dari Tanah Suci kuantitas surgawi di sekitar mereka, mereka semua ditekan oleh kekuatan menakutkan Ye Yunfei, tidak bisa bergerak sedikit pun, wajah mereka penuh kengerian. Bang bang bang, setelah 4 teriakan, 4 diaken dari Tanah Suci Tianliang hancur berkeping-keping pada saat yang sama, dan tubuh serta roh mereka dihancurkan. Puff puff. Dengan sapuan kedua tangan, Ye Yunfei menghancurkan semua orang dan kuda di Tanah Suci di sekitarnya, seperti kembang api berwarna darah, terus bermekaran. Ye Yunfei mengayunkan tangannya beberapa kali, membunuh semua prajurit Tanah Suci Surgawi, tidak meninggalkan siapapun. Sejauh ini, semua orang yang ditempatkan di Tanah Suci Surgawi telah terbunuh. Hanya beberapa anggota Tanah Suci Tianliang yang jauh mengambil keuntungan dari kekacauan dan melarikan diri. Klon darah muncul dan mulai melahap esensi darah asli dari 5 diaken. Meskipun tubuh 5 diakon telah hancur, esensi dan darah aslinya tidak akan langsung hilang, tetapi akan mengapung di ruang sekitarnya dan ada untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa muncul di langit yang jauh, berlari kencang ke arahnya, dan kepala keluarga Maus serta 5 tetua berdiri di dalam pesawat luar angkasa. Ini mulai berkelahi. Saya mendengar bahwa ribuan orang dari Tanah Suci Surgawi ditempatkan di sini, dan ada juga beberapa ahli di alam Tianshu. Ayo cepat dan bantu Tuan Muda. Patriark dan 5 patriark, mendengar seruan yang menakutkan deru energi, dan suara guntur yang menggelinding, tidak bisa menahan rasa cemas, dan mendesak pesawat ruang angkasa untuk bergegas dengan kecepatan tinggi. Begitu pesawat luar angkasa menyerbu ke pegunungan ini, Patriark dan 5 tetua bergegas keluar dari pesawat luar angkasa dengan tidak sabar, siap bertarung. Tapi saat berikutnya, mereka semua tercengang. Karena mereka melihat Ye Yunfei berdiri di sana sendirian, tidak ada orang yang hidup di sekitarnya, dan tanah di dekatnya ditutupi dengan anggota tubuh dan potongan daging yang berserakan, dan gunung serta dataran semuanya berlumuran darah, dan yang mengejutkan adalah bahwa darah condong ke arah hitam, sepertinya darah mendidih, mengepul dengan uap. Apa yang terjadi? Pertempuran sepertinya sudah berakhir. Di mana orang-orang di Tanah Suci Surgawi? Apakah mereka semua sudah mati? Patriark dan 5 tetua melihat pemandangan di depan mereka, sedikit tidak percaya. Patriark, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Yunfei menoleh untuk melihat mereka dan bertanya, Tuan Muda, apakah kami di sini untuk membantu? Apa yang terjadi? Apakah semua orang di Tanah Suci Tianliang mati? Patriark bertanya, menelan ludahnya. Ya, saya membunuh mereka semua. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Saya mendengar bahwa ada beberapa master dari alam kehidupan surgawi di Tanah Suci Surgawi. Tuanku, bukankah Anda pernah bertemu mereka? Petik 2. Seorang tetua klan bertanya, saya bertemu mereka, ada 5 dari mereka, tetapi saya membunuh mereka semua. Jawab Ye Yunfei. Garis bawah, Patriark dan 5 tetua berkomunikasi satu sama lain dan berseru. Tuan Muda, Anda telah membunuh begitu banyak orang dari Tanah Suci Surgawi. Begitu berita menyebar, pasti akan ada lebih banyak tuan dan orang dari Tanah Suci Surgawi. Dan selain orang-orang dari Tanah Suci Surgawi, ada banyak tuan dan orang-orang dari kekuatan lain yang juga mencari keberadaanmu nak, ayo cepat kembali. Tetua klan memandangi mayat di seluruh tanah dan berkata dengan cemas, semuanya, terima kasih atas perhatian Anda. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mereka tidak bisa membantu saya. Selain itu, Tanah Suci Surgawi menawarkan hadiah kepada tuanku karena telah menghancurkan markas besar faksi Ziwei kami, dan aku akan membuat mereka membayar harganya.
Saya ingin semua orang di wilayah Tianxiong tahu apa yang akan terjadi jika kita memprovokasi guru dan murid kita. Jawab Ye Yunfei, hanya saja keluarga Mao Anda tidak perlu terlibat. Anda bisa kembali. Ye Yunfei menambahkan, Tuanku, saya tahu bahwa Anda sangat kuat, tetapi mereka banyak dan kuat. Anda tidak perlu bertarung langsung dengan mereka, Tuanku. Begitu Anda tumbuh dengan bakat Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Tidak apa-apa untuk membalas dendam dari mereka. Seorang tetua klan membujuk, mengapa membalas dendam ketika kamu dewasa? Aku bisa membalas dendam dari mereka sekarang. Ye Yunfei tersenyum percaya diri. Sepertinya kita tidak bisa membujuknya lagi. Sang patriark dan kelima tetua berkomunikasi satu sama lain, menghela nafas secara diam-diam. Dalam hal ini, kami berenam akan menemanimu, Tuan. Muda, sang patriark melihat dan berkata, apakah kalian berenam yakin ingin menemani saya? Sekarang saya menantang seluruh wilayah Tianxiong sendirian, apakah Anda tidak takut keluarga Mao akan terlibat oleh saya? Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata sang patriark, dan bertanya, kami mengerti, namun, Tuan En sangat baik kepada keluarga Mao kami. Kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja ketika dia dalam masalah. Terlebih lagi, kami telah menjelaskan urusan klan sebelum kami datang, dan kami telah memilih yang berikutnya, calon patriark. Keluarga Mao baik-baik saja, tanpa kita berenam, itu bisa berfungsi normal. Sang patriark terdiam beberapa saat, lalu berkata, ada satu hal lagi yang tidak dia katakan, yaitu, mereka berenam sudah menganggap Zisheng Zhenjun sebagai tuan mereka dan Ye Yunfei sebagai junior di hati mereka. Itu bagus. Kalian berenam bisa mengikutiku untuk saat ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat bahwa patriark tidak berbohong, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, saat ini, Ye Yunfei sudah memiliki ide di benaknya, yaitu bersiap untuk mengolah keluarga Mao dan menjadi pengaruhnya sendiri di benua Feixian. Sekarang aku akan mengajarimu 6 teknik penyamaran, yang akan memungkinkanmu untuk mengubah penampilan dan aura tubuh jiwamu, sehingga ketika kamu bersamaku, kamu tidak perlu khawatir dikenali dan merugikan keluarga Mao. Ye Yunfei berkata, mengulurkan jari, dan meninju 6 keping informasi kekuatan jiwa masing-masing ke lautan jiwa patriark dan 5 patriark. Ini adalah 1000 peluang. Pousan Machine Transformation adalah seni penyamaran rahasia yang relatif canggih. Semakin tinggi ranahnya, semakin baik efek dari mempraktikkan seni rahasia ini. Terima kasih, Nak, untuk mengajarkan metodenya. Sang patriark dan 5 tetua melirik seni rahasia yang telah disusupi oleh Ye Yunfei ke dalam lautan jiwa mereka, dan segera melihat bahwa itu adalah seni rahasia yang sangat cemerlang, dan mereka tidak dapat membantu dengan gembira. Kalian berenam pertama-tama memasuki senjata sihir luar angkasa saya untuk berkultivasi. Jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya secara alami akan mengirim Anda keluar. Kata Ye Yunfei. Oke, kata sang patriark. Mereka mendapatkan seni rahasia transformasi 1000 mesin dan ingin segera mempraktikkannya. Jadi Ye Yunfei memindahkan patriark dan 5 tetua ke menara hantu. Bentuk kembali sebidang tanah ini. Di masa depan, saya akan membangun kembali Sekte Ziwei di sini, dan memindahkan markas besar Sekte Ziwei di benua Hongmeng kembali ke sini. Ye Yunfei melihat ke markas lama Sekte Ziwei, yang telah berubah menjadi reruntuhan bumi yang hangus, berkata pada dirinya sendiri. Dengan sekejap, Ye Yunfei masuk ke tanah, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan tanah dan cambuk naga, dan mulai mencari naga bumi dan mempelajari arah energi tanah. Bab 1884. Ini memang tempat yang bagus untuk memulai sebuah sekte. Ye Yunfei mengebor ke dalam tanah, dan segera menemukan bahwa bumi kaya akan energi bumi, dan naga bumi tertidur jauh di dalam tanah. Melihat sekeliling, naga merah dan naga coklat terlihat di mana-mana. Ye Yunfei juga melihat beberapa naga putih. Ye Yunfei mengangkat cambuk naganya dan bergegas menuju naga bumi itu, dan mulai menaklukkan mereka. Naga bumi ini asli dari tanah ini. Ye Yunfei bermaksud memenjarakan mereka di sini, dan mereka akan digunakan oleh markas Sekte Ziwei selamanya. Secara bersamaan, Ye Yunfei memobilisasi tanah dan mengatur puluhan formasi skala besar berturut-turut, benar-benar mengubah arah atmosfer bumi dalam radius ratusan atau bahkan ribuan mil, membuat seluruh atmosfer bumi mereka terus berkumpul menuju lokasi di mana markas lama faksi Ziwei berada. Beberapa jam kemudian, sejumlah besar naga bumi dan ki bumi berkumpul di bawah tanah markas lama Sekte Ziwei.
Energi ki bumi yang sangat kuat meluap dari tanah dan berubah menjadi awan berwarna-warni, membuat orang merasa gembira. Dan ki tanah yang kaya ini mulai berubah menjadi energi aura, memberi nutrisi pada tanah. Setelah sekitar 4 atau 5 jam, Ye Yunfei selesai mengatur bawah tanah dan kembali ke tanah. Mulai membentuk kembali gunung. Ye Yunfei memegang cambuk naga pengejar di tangannya dan berkata pada dirinya sendiri saat dia merasakan energi langit dan bumi di sekitarnya melayang di depannya. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengirimkan ribuan naga bumi yang sebelumnya disembunyikan di menara hantu, dan menggali ke dalam tanah. Dengan cara ini, jumlah naga bumi di bawah tanah ini akan bertambah. Long Lai Long, plastik kufein. Ye Yunfei mengayunkan cambuk naga di tangannya ke depan, dan rune kuning tanah yang perkasa keluar terus-menerus dan menyatu ke tanah. Bergemuruh. Di bawah bumi, semua naga bumi dipanggil untuk bekerja bersama, diatur dalam urutan tertentu, dan mengangkat tanah ke atas. Saya melihat pegunungan perlahan terbentuk di tanah. Ini adalah kekuatan gaib yang hebat untuk membentuk kembali medan. Jika Anda ingin membentuk kembali medan, Anda harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah Master Bumi memiliki basis kultivasi yang cukup. Yang kedua adalah naga bumi dan atmosfer bumi yang cukup, dan yang ketiga adalah memiliki beberapa senjata sihir tingkat lanjut untuk mengukur tanah dan mengunci arah bumi. Ye Yunfei memiliki ketiga syarat tersebut, sehingga dia dapat membentuk kembali topografi tanah ini. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus menggunakan kekuatan gaibnya untuk membentuk kembali lebih dari selusin pegunungan sekaligus. Pegunungan yang baru dibuat ini tidak terlalu tinggi, hanya dapat dianggap sebagai prototipe, dan puncak di pegunungan ini tidak terlalu tinggi, kurang energi dan spiritualitas. Pegunungan dan puncak yang baru dibuat ini perlu mengandalkan energi bumi dan naga bumi untuk memelihara mereka secara perlahan di masa depan, sehingga mereka benar-benar dapat meningkat dan menjadi surga yang cocok untuk budidaya. Setelah sekian lama, Ye Yunfei akhirnya menyelesaikan tata letaknya, berdiri di langit, memandangi area pegunungan yang telah dibentuk ulang. Saya melihat pemandangan kegelapan yang hangus dan retakan besar di tanah telah menghilang, dan pegunungan yang dibentuk kembali serta puncak yang baru ditinggikan memberi orang perasaan vitalitas. Bahkan di tanah yang awalnya hangus, banyak tempat mulai berakar dan bertunas, dan mengebor dari tanah, sepotong hijau. Sisa waktu hanya bisa dipelihara perlahan-lahan, pikir Ye Yunfei dalam hati. Di masa depan, orang-orang dari tanah suci Tianliang mungkin menghancurkan tempat ini lagi. Tapi aku akan mengingat berapa banyak kerusakan yang mereka lakukan, dan aku akan membalasnya 2 kali lipat di masa depan. Ye Yunfei mencibir. Saat ini, tiba-tiba, booming. Ye Yunfei samar-samar mendengar suara gemuruh tumpul yang datang dari kedalaman tanah. Suara ini sangat halus, dan hanya Master Bumi yang telah berkomunikasi dengan energi bumi yang dapat merasakannya. Guru biasa tidak dapat melihatnya. Sepertinya ada sesuatu yang datang ke sini. Ye Yunfei mengerutkan kening. Saat berikutnya, sosok Ye Yunfei melintas, dan dia melarikan diri ke tanah. Ribuan naga bumi segera berkumpul dan melilit tubuh Ye Yunfei, membentuk formasi pertahanan besar untuk melindungi tanah. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei melihat bayangan besar berguling ke tanah di kejauhan, dan itu sudah mendekat dalam sekejap. Ini adalah Istana Taois Xuanlong. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan teriakan kaget setelah melihatnya dengan jelas. Saya melihat sebuah istana berguling dari tanah, dan paksaan energi yang mengerikan melonjak seperti tanah longsor dan tsunami. Namun, Ye Yunfei dengan jelas merasakan bahwa paksaan energi yang berasal dari Istana Taois Xuanlong jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan tampaknya lebih dari separuh kekuatan telah dikonsumsi. Segera, Ye Yunfei tahu mengapa istana ini datang ke sini. Karena setelah istana tiba, segera meledak dengan daya isap yang kuat, dan mulai menyerap energi bumi yang kaya di bawah tanah. Ternyata ia bermaksud datang ke sini untuk melahap energi bumi dan mengisi kembali energi. Tampaknya Taois Xuanlong harus memiliki metode untuk mengubah energi bumi menjadi energi spiritual. Ye Yunfei dengan cepat mengerti. Namun, Ye Yunfei membutuhkan 1 hari kerja keras untuk mengumpulkan udara di bawah tanah. Itu akan digunakan sebagai dasar untuk rekonstruksi markas besar faksi Ziwei di masa depan, jadi dia tidak mau menyerahkannya kepada orang lain. Gulungan. Ye Yunfei mengangkat cambuk pengejar naga di tangannya, dan menyerang ke depan dengan keras. Gemuruh. Saat berikutnya, semua ki bumi dan naga bumi di sekitar mereka mengamuk. Formasi serangan besar terbentuk,
dan 18 naga hitam besar muncul, membunuh, dan bergegas menuju istana dari segala arah. Pada saat yang sama, di bawah komando Ye Yunfei, energi udara bumi di bawah sebidang tanah ini tampaknya memiliki spiritualitas, dan secara otomatis menghindari istana. Hisapan yang dikeluarkan oleh istana itu tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak dapat menyerap energi bumi apapun. Hei, nak, kamu sebenarnya seorang ahli geologi yang brilian di usia yang begitu muda. Hanya saja kamu begitu berani dan berani menghentikanku menyerap energi bumi. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Nak, jika kamu masuk akal, pergi. Jangan memprovokasi saya. Sebuah suara tiba-tiba datang dari istana. Huff, Anda dalam bahaya, dan Anda masih ingin mengancam saya. Saya kira Anda telah diburu beberapa hari ini, dan vitalitas Anda telah rusak parah. Jika Anda berani menyerang saya akan segera mengekspos posisi Anda dan memobilisasi energi dari sebidang tanah ini mencegah Anda untuk melarikan diri. Saya pikir kecepatan melarikan diri Anda pasti akan terganggu saat itu, dan para master yang melacak Anda akan membiarkan Anda menikmatinya. Ye Yunfei melihat ke istana dan melihat ditutupi dengan segala macam jejak dibombardir. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa istana pasti telah diburu dan dibunuh oleh orang-orang dalam beberapa hari terakhir, dan vitalitasnya telah terluka parah dan sangat dibutuhkan untuk mengisi kembali energi. Dan sekarang pasti ada sejumlah besar master menakutkan yang mencari keberadaan istana ini. Siapa yang mengejar dan membunuh istana ini? Tentu saja, Ye Yunfei memahaminya begitu dia memikirkannya. Yang paling mungkin adalah master teratas dari berbagai klan besar di wilayah Tianxiong. Bab 1885. Meskipun Taoist Xuanlong adalah ahli nomor 1 di wilayah Tianxiong di zaman kuno, dia telah mengalami waktu yang terlalu lama, dia sudah tua dan lemah, dan dia mungkin tidak dapat mengatasi diburu oleh sejumlah besar wilayah Tianxiong saat ini, Master. Nak, dengan kekuatanmu seperti semut, kamu berani menentangku. Apakah kamu tidak takut mati? Petik 2. Suara marah datang dari istana. Pergilah, kalau tidak, aku akan segera mengungkapkan keberadaanmu. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah. Taoist Xuanlong ini tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan mengancamnya. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan memberinya wajah yang baik. Saya hanya menghargai seorang pemuda dengan tulang punggung seperti Anda. Bagaimana dengan ini, anak muda? Saya akan memberi Anda kesempatan besar. Anda harus segera menyingkir dan biarkan saya menyerap energi bumi dari tempat ini. Juga, apakah Anda seorang Bumi Master harus pandai mengkomunikasikan Ki Bumi? Mulai sekarang, Anda dapat membantu saya menemukan tempat dengan energi bumi yang kuat dan biarkan saya menyerapnya. Atau Anda dapat menggunakan metode Master Bumi untuk mengumpulkan Ki Bumi dan menggunakannya untuk saya. Selama Anda bersedia membantu saya akan memberi Anda sejumlah besar harta yang bernilai luar biasa, dijamin akan memuaskan Anda, dan saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan luar biasa dan teknik rahasia. Saya bahkan dapat melatih Anda secara pribadi dan menjadikanmu master generasi. Bagaimana? Pikirkan baik-baik, ini adalah kesempatan langka, tergantung apakah Anda memahaminya atau tidak. Lagi, tidak perlu memikirkannya, saya tidak ingin ada hubungannya dengan Anda. Begitu saya memilih untuk membantu Anda, saya khawatir saya akan menemani Anda untuk diburu oleh sekelompok ahli top di wilayah Tianxiong. Aku tidak punya waktu luang, jawab Ye Yunfei. Nak, apakah kamu sangat tidak masuk akal? Suara di istana sedikit kesal. Keluar, Ye Yunfei berkata dengan marah. Wah, sejujurnya, saya dulu adalah ahli nomor 1 di wilayah Tianxiong. Saya tidak hanya memiliki kumpulan semua jenis keterampilan seni bela diri yang luar biasa, tetapi saya juga memiliki beberapa harta karun rahasia. Jika Anda bersedia membantu saya, tidak peduli jenis keterampilan apa yang ingin Anda latih, saya dapat meneruskan semua keterampilan seni bela diri saya kepada Anda, dan saya berjanji untuk berbagi harta rahasia saya dengan Anda secara setara. Nak, apakah Anda benar-benar tidak tergoda pada saat Chong Bao? Suara di istana sepertinya tidak menyerah, dia mencoba memikat Ye Yunfei. Kamu tidak ingin keluar, kan? Baiklah, aku akan membuka tempat persembunyianmu sekarang. Ye Yunfei mencibir, dan menghentakkan kakinya. Booming, segera, tanah mulai bergetar hebat, hembusan energi bumi melonjak ke langit, dan gempa bumi besar mulai terjadi di atas tanah. Nak, kamu sangat kejam.
Suara di istana terkejut. Dia tahu bahwa dengan cara yang ditunjukkan Ye Yunfei, akan sangat mudah untuk memberitahu para ahli top di wilayah Tianxiong bahwa dia ada di sini. Lagi pula, sebagai seorang ahli geologi, ada segala macam sarana luar biasa di bumi. Nak, jangan khawatir tentang itu, aku tidak beruntung, aku akan pergi. Suara di istana akhirnya melunak, dan berkata kepada Ye Yunfei, dia baru saja menyingkirkan pengejaran para tuan itu belum lama ini, dan dia tidak ingin menjadi sasaran dalam sekejap mata. Boom, istana mulai bergerak, siap untuk pergi. Hanya pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah di kejauhan, yang benar-benar mendidihkan tanah. Kemudian Ye Yunfei melihat sejumlah besar naga bumi berlari ke sini dari jauh. Tidak baik, wah, Anda benar-benar mengungkap posisi saya dan merekrut mereka. Suara panik datang dari istana. Pada saat ini, Ye Yunfei melihat semakin banyak naga bumi mendekati posisinya dari segala arah. Selain itu, semua energi bumi di bawah sebidang tanah ini sepertinya terpengaruh. Setelah beberapa panggilan, mereka kerusuhan dan mulai mengubah distribusi asli dan jalur lari, samar-samar membentuk formasi berbahaya, dikelilingi oleh Ye Yunfei dan area di mana istana berada awalnya. Ye Yunfei sudah. Suasana bumi di bawah sebidang tanah ini telah diatur ulang sesuai keinginannya kebutuhannya sendiri, sehingga area dalam jarak 1000 mil berpusat di markas lama Sekte Ziwei, membentuk situasi yang dijaga, tetapi sekarang telah dihancurkan secara tiba-tiba melihat kerja kerasnya selama 2 hari terakhir telah hancur. Ye Yunfei tidak bisa menahan amarahnya. Kemudian Ye Yunfei melihat bahwa naga bumi yang dia tempatkan di bawah tanah juga dipanggil, dan menoleh untuk mengelilingi dirinya sendiri. Petik 2. Taois Xuanlong, tanpa diduga, Anda juga menemukan seorang ahli geologi untuk membantu Anda. Tapi itu tidak berhasil. Dengan Master Huang Gong di sini, master lainnya tidak layak disebut. Mendengus dingin, datang dari kejauhan. Kemudian Ye Yunfei merasakan ada sosok dengan aura menakutkan di kejauhan yang bergegas menuju area di mana dia berada dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan, sosok-sosok ini terlalu cepat. Salah satu langkahnya adalah menembus ruang, satu langkah keluar, dan Anda akan berada ratusan mil jauhnya. Ye Yunfei tahu bahwa master top dari wilayah Tianxiong akan datang. Mengikuti kemunculan master ini, kekuatan jiwa tirani mereka mengunci istana, juga mengunci Ye Yunfei. Bocah yang belum kering layak disebut master. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan seorang lelaki tua berjubah kuning, dengan sepasang mata suram menatapnya dari kejauhan. Seorang ahli geologi. Selain itu, Ye Yunfei merasa bahwa tingkat fisiognomi pria tua berjubah kuning ini sangat bagus, tidak lebih buruk dari miliknya, dan mungkin bahkan lebih kuat. Hei, nak, kompas di depanmu dan cambuk di tanganmu adalah senjata sihir tingkat tinggi di dunia ahli geologi. Dari mana kamu mendapatkannya? Persembahkan untukku segera, dan kamu tidak berhak memilikinya sama sekali. Jika tidak, kamu akan mati. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah kuning itu menatap situs Zhang di depan Ye Yunfei, dan situs Zhang yang dia pegang di tangannya. Dia terkejut dan bahagia, menunjukkan ekspresi serakah, dan berteriak keras pada Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya saat mendengar ini. Saat menghadapi istana tadi, Ye Yunfei mengambil tanah Zhang dan cambuk pengejar naga, tiba-tiba menjadi sasaran pria tua berjubah kuning itu sekarang. Hei, nak, aku tidak menyangka. Kamu mengungkap posisiku, dan sekarang mereka bahkan mengincarmu. Ketika orang-orang itu datang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak ada artinya, hubungannya dengan saya, tidak ada gunanya, Anda di mata mereka. Mereka adalah hal-hal kecil seperti semut, mereka tidak akan berdebat dengan Anda, mereka lebih suka membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Tapi saya masih punya beberapa kartu, dan saya bisa terus melakukannya melarikan diri. Di dalam istana suara itu terdengar lagi, sedikit sombong. Oke, nak, nikmati waktumu di sini, aku pergi. Istana mulai pergi dengan kecepatan yang dipercepat. Aku juga punya cara untuk melarikan diri. Namun, jika hadiah yang baru saja kamu sebutkan masih berharga, aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Ye Yunfei mengerti bahwa dia sudah diawasi oleh para ahli top di wilayah Tianxiong, dan tidak peduli apakah dia memiliki hubungan dengan Taois Xuanlong atau tidak,
para ahli ini pasti akan menemukannya, terutama lelaki tua berjubah kuning itu, mencoba yang terbaik untuk merebut tanah 10 kaki saya dan cambuk naga. Jika ini masalahnya, saya akan membantu Taoist Xuanlong. Bersambung.